Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk berbagi ilmu tentang ilmu nahwu yang memakai kitab Dahlan Al-Jurumiyah ya. Dahlan Jurumiyah. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, untuk yang pertama adalah babul kalam. Bab mengenai kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulmihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwal lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kalam, huwa hiya kalam, iku al-lafdhu lafal al-murakabu kang den susun-susun al-mufidu kang maidai bil wad'i kelawan sejane mutakalim. Artinya kalam adalah lafal yang disusun-susun, yang maidai, yang memberikan faedah dan disengaja oleh mutakalim atau orang yang berbicara. Jadi kalam itu syaratnya ada 4. Nomor 1 harus lafal, ada berupa lafal. Yang kedua harus disusun-susun, tersusun dari 2 atau lebih kalimat. Yang ketiga harus memberikan faedah atau kefahaman. Dan yang keempat harus disengaja oleh orang yang berbicara atau mutakalim. Kalau salah satu dari keempat syarat itu tidak terpenuhi, maka kalimat tersebut belum bisa diartikan sebuah kalam menurut ilmu nahwu. Untuk yang pertama adalah lafal. Lafal itu bagaimana? Lafal adalah fal-lafdhu huwa as-sautu al-mustamilu ila akhirih. Fal-lafdhu maka utawi lafal, huwa hiya lafal, iku as-sautu swara al-mustamilu kang mengku ala ba'dil hurufil hijaiyah ing atase sebagiane huruf hijaiyah ka zaidin kaya lafal zaidin. Artinya lafal adalah suara yang memuat kepada sebagian huruf hijaiyah seperti lafal zaidun yang terdiri dari za, ya dan dal. Jadi lafal itu syaratnya adalah apa? Syaratnya itu harus bisa ditulis dalam huruf hijaiyah, memuat salah satu atau beberapa daripada huruf hijaiyah. Terus apakah ada suara yang tidak bisa ditulis? Ada. Dalam kitab ini disebutkan seperti suaranya lonceng atau gendang atau bel. Nah, itu ada suaranya tapi tidak bisa dituliskan, tidak bisa dilafalkan. Maka suara tersebut itu belum bisa dikatakan sebuah kalam. Atau isyarah, tulisan itu juga belum bisa dikatakan sebuah kalam sebab belum memenuhi lafal. Syarat yang pertama itu lafal. Untuk yang kedua adalah murakab. Murakab itu apa? Wal murakabu lan utawi murakab iku ma perkara turukiba kang den susun-susun apa ma min kalimataini saking kalimah loro fa aksara mongko luweh akeh ka koma zaidun kaya lafal koma zaidun wa zaidun qaimun dan lafal zaidun qaimun. Artinya murakab adalah sesuatu kalimat yang tersusun dari 2 atau lebih. Jadi harus tersusun-susun dari 2 atau lebih, seperti koma zaidun itu ada
lafal koma dan lafal zaidun. Koma sebagai fi'il, zaidun sebagai fa'il. Koma wis ngadeg sapa zaidun zaid, itu sudah komplit, ada fi'il dan ada fa'il. Yang kedua, zaidun qaimun. Zaidun qaimun ini juga sudah bisa dikatakan kalam sebab terdiri dari dua kalimat. Zaidun ini sebagai mubtada dan qaimun sebagai khobar. Zaidun utawi zaid iku qaimun wong kang ngadeg, berarti zaid adalah orang yang berdiri. Itu syarat yang kedua. Apakah ada dari beberapa kalimat tapi belum bisa diartikan sebuah sebuah kalam, sudah murokab tapi belum kalam? Ada. Contoh seperti gulamu zaidin. Gulamu zaidin ini adalah sebuah sudah merupakan dua lafal tapi belum bisa dikatakan sebuah kalam karena syaratnya belum terpenuhi. Untuk yang ketiga adalah mufid. Ya, ini menginjak yang ketiga adalah mufid. Mufid ini harus maidai. Al mufidu utai mufid iku ma perkara afada kang awe faedah apa ma faedatan kelawan faedah yasunu kang bagus apa asukutu meneng alaiha ing atase faedah minal mutakalim saking mutakalim wa sami lan sami wong kang krungu. Artinya mufid adalah sesuatu yang bisa memberikan faedah atau kepahaman dengan berhasilnya diam antara yang mengucapkan dan yang mendengarkan. Contoh koma zaidun, zaid sudah berdiri. Nah, itu kan berarti sudah jelas. Jadi antara orang yang berbicara dengan orang yang diajak bicara itu sudah paham. Kecuali apabila tersusun tapi tidak memberikan faedah atau kepahaman. Seperti tadi contohnya gulamu zaidin. Gulamu zaidin ini terdiri dari dua kalimat, dua kata ya. Gulamu dan zaidin. Ini adalah mudhof dan mudhof ilaih. Untuk pembahasannya lebih lanjut nanti, masih panjang mudhof ilaih. Artinya punakawane Zaid atau temannya Zaid. Nah, walaupun ini sudah terdiri dari dua kata, tapi belum memberikan faedah. Temannya Zaid. Nah, temannya Zaid ini masih ada pertanyaan lagi. Temannya Zaid ini apa? Jadi ini belum memberikan kepahaman kepada orang yang mendengarkan. Ini belum bisa dikatakan sebuah kalam. Contoh lagi yang kedua, in koma zaidun. Ini ada tiga kata, in, koma, dan zaidun. Artinya jika Zaid berdiri. Nah, walaupun ini ada tiga kata, tapi belum bisa diartikan, belum bisa masukkan sebuah kalam. Sebab apa? Sebab ini masih belum memberikan faedah atau kepahaman. Jika Zaid berdiri. Nah, jika Zaid berdiri ini terus mau apa? Nah, jadi in ini adalah lafal syartiyah yang mengharuskan adanya jawab. Jadi kalau ada syarat kok belum ada jawab, itu belum bisa diartikan sebuah kalam. Begitu juga mubtada harus ada khobar, itu baru bisa dikatakan sebuah kalam. Fi'il harus ada fa'il, jadi nisbatnya seperti itu. Kalau sudah komplit, ada fi'il, ada fa'il, itu baru kalam. Ada mubtada, ada khobar, baru kalam. Ada syarat, harus ada jawab. In koma zaidun, jika Zaid berdiri, maka saya berdiri. Nah, itu baru bisa diartikan sebuah kalam. Itu syarat yang ketiga, harus berfaedah. Untuk syarat yang keempat, bil wad'i wa qauluhu bil wad'i fassarahu ba'dhum bil qasdi. Adapun bil wad'i, sebagian ulama nahwu itu menafsiri dengan arti disengajanya orang yang berkata, harus disengaja. Jadi mengatakan koma zaidun, zaidun qaimun, itu harus disengaja.
Kalau tidak disengaja bagaimana? Ya tidak bisa dikatakan sebuah kalam, seperti perkataan orang tidur atau orang yang lupa. Meskipun orang yang tidur itu mengucapkan dengan fasih, nah itu belum bisa diartikan sebuah kalam. Atau orang yang lupa juga gitu, nggak bisa diartikan sebuah kalam, sebab tanpa sengaja. Mereka berbicara seperti itu tidak disengaja. Itu ba'duhum, sebagian ulama. Ada lagi yang menafsiri wa ba'duhum fasarahu bil wad'i al-arabi. Sebagian ulama lagi menafsiri kalau bil wad'i itu harus perkataan Arab. Nah, kalau perkataan selain Arab seperti Ajam, seperti Turki atau Indonesia, itu menurut sebagian ulama nahwu belum bisa diartikan sebuah kalam. Begitu. Sementara untuk kali ini mengenai pembahasan babul kalam untuk yang pertama kali. Mungkin bagi teman-teman, anak-anak atau santri-santri yang masih belum paham, ada pertanyaan bisa disampaikan lewat komentar. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Demikian yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.